Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Mix Aviator. Bersama gue Fadil Muhammad dan di samping gue ini ada Fahad, temen gue yang habis kena COVID. Hari ini kita mau sharing gimana rasanya kena COVID, ya nggak? Iya betul, kena COVID-19 ini sebenarnya kalau menurut gua, kalau kayak kita kan mungkin OTG ya dulu ya, nggak begitu gejalanya nggak begitu berat. Cuman yang paling penting itu kita itu saat kena COVID kalau menurut gua deg-degannya. Soalnya apa namanya, mindset itu kita kalau COVID kan kayak serem gitu ya. Sebenarnya itu sih yang utamanya yang kita mau cerita-cerita juga hari ini. Oke, kita mulai aja ya. Pertanyaan gue, lu pertama kena COVID dari mana pertama? Jadi awalnya itu, gua sama keluarga dari luar kota lah, ada acara keluarga lah, ada acara keluarga. Nah, ketika itu, kondisi itu pas udah mau pulang dari sana tuh, keluarga gue itu udah ada yang batuk-batuk gitu, terus badan juga udah pada nggak enak, gue udah curiga gitu kan, aduh nih kayaknya corona ini. Soalnya kan namanya habis acara keluarga kan habis kumpul-kumpul segala macem kan. Jadi ya gitulah, Berarti awalnya karena kondangan ya. kondangan gitu. Terus Iya. terus di sana emang ada yang COVID pertamanya, lu udah tahu atau lu nggak tahu ada yang COVID pas lu di kondangan itu? Gue nggak tahu ada yang Covid, cuman yang pasti setelah kelar dari kondangan berapa hari itu kan, jadi abis kondangan sempet kayak liburan dulu gitu kan namanya sekalian. Nah di situ itu anggota keluarga gue itu kan waktu itu rame ya, itu udah mulai ada yang batuk, ada yang lemes-lemes gitu, nggak ikut jalan-jalan. Nah dari situ sebenarnya gue udah curiga. Oke, tapi, yang lain di kondangan pada kena juga atau enggak? Nah gue denger setelah gue pulang itu, ternyata dari kondangan itu ada ada yang kena juga, beberapa ada yang inilah, ada yang terkena juga lah. Oke guys, berarti ya COVID beneran ya berarti ya? Kan orang-orang banyak yang bilang katanya COVID tuh bohong tuh apa, konspirasi doang katanya. Tapi ternyata Fahad kena, gue juga udah pernah kena kemarin. Kebetulan kita kenanya hampir barengan katanya. Iya, ambil barang cuman beda berapa hari doang. Iya. Oke, kalau gue sendiri ya, soalnya gue kenanya itu, kan gue punya, toko burger nih, warung burger. Nah, di Coffdela Coffee ini warung burger gue ada karyawan satu yang kita nggak tahu pas itu dia udah kena ternyata. Cuma dia OTG tanpa gejala. Akhirnya gue taunya itu curiga karena dia tiba-tiba sakit, terus minta libur 2 hari, pas libur 2 hari, dia bilang katanya badannya meriang, terus pertama dia kira masuk angin katanya, pertama dia kira masuk angin. Pas udah 2 hari dia libur, gue mulai badan nggak enak juga tuh, badan gue mulai nggak enak kan. Terus akhirnya dia dites lah, "Ayo tes aja." Dites, ternyata hasilnya waktu itu rapid test-nya reaktif, Oh, rapid test rapid test reaktif. Habis itu akhirnya di-swab. Nah, akhirnya, gua mau nggak mau ya tes juga karena iya. curiga kayaknya kena juga nih, ternyata bener kena. Nah, itu deg-degannya. Nah, terus lu berapa lama tuh di karantina pas udah kena? Pas udah kena sekitar 2 minggu lah, cuman setelah 2 minggu itu gue dites udah negatif, cuman anggota keluarga gue, nenek sama nyokap gue, ada yang dites masih positif. Nah, ketika dia masih positif cuman kondisinya itu udah sehat lah, nggak ada masalah. Jadi dan kita baca-baca lagi ternyata katanya emang kalau udah 2 mingguan udah sehat segala macam sebenarnya nggak perlu tes lagi sih, katanya sih gitu. Iya, ya, gue denger juga katanya kalau udah 2 minggu walaupun lu masih positif pas dites, katanya itu ya sebenarnya udah nggak menularkan katanya. Cuma nggak tahu juga itu yang bener yang mana ya. Cuma kita kan ya namanya masih positif takut aja pasti bawaannya. Sekarang gejalanya. Kalau gejalanya nanti gue bandingin sama punya gue. Punya lu dulu gimana dari hari pertama sampai 2 minggu itu? Ini bentar nih, gue mau disclaimer dulu ya. Kita di sini sharing pengalaman aja ya. Jadi maksudnya kalau kalian ada yang sakit atau kena COVID atau gimana ya, tetap harus ke dokter segala macem lah. Harus ini, jangan terpaku dari kita gitu, jangan jadi patokan juga. Ya tetap konsultasinya ke yang mengerti ya. Ini kita cuma cerita pengalaman kita aja gimana rasanya waktu kita kena COVID. Oke ya, hari pertama gimana? Jadi gue itu kan gue kan dites itu hari Senin ya, hari Senin. Nah, gue udah mulai agak lemes itu dari Minggu, hari Minggu. Jadi Minggu itu gue lemes banget, bener-bener lemes. Nah, hari Seninnya gua tes, hari Selasanya positif kan. Nah, cuman kalau gejala awalnya banget sih yang utama kalau gua ya itu lemesnya. Lemesnya tuh bener-bener lemes. Selain itu enggak sih kayak demam, apa, batuk, enggak sih kalau gua. Lu berarti nggak ada panas sama sekali ya teh? Bener-bener sama sekali nggak merasa panas?
Enggak sih waktu itu enggak panas, cuman kayak ya itu lemas-lemas, terus penghilangan indera apa, penciuman, terus apa, lidah juga nggak bisa berasa gitu sih paling. Sama ini tadi, apa, hidung itu kalau nafas itu agak perih. Jadi, hidung itu kayak kalau kita menghirup itu kayak wudu, kalau wudu itu kan ngehirup air kan perih tuh sini. Nah itu kurang lebih kayak gitulah perihnya. Kalau gua mirip-mirip juga, tapi gua ada panas, saat gua panas sampai 38, 39 tadi kan gua bilang. Terus, hidung itu, dia nggak perih kalau kan kalau lu kalau napas perih gitu kan, kayak orang wudu terus narik ke apa, dalam hidung airnya. Nah kalau gua enggak, gua itu, apa ya, ngerasanya tuh kayak mampet, mampet kayak orang flu gitu, pokoknya kayak orang flu mampet. Nah terus gua sempet nanya lah ke kakak gua yang kebetulan dokter juga, "Ini gimana kalau kayak gini?" Kata dia bilang, apa, "Ya itu biasa, maksudnya itu bukan sesak napas, kalau sesak napas beda, kalau sesak napas tuh lu emang mencari udara beda, berat gitu, kayak kayak berat aja. Kalau ini masih bisa napas, cuma emang mampet, jadi gua napas pakai mulut dan penciuman, pendengaran hilang." Sorry pendengaran, pendengaran ada guys, sorry indera penciuman dan indera perasa yang hilang. Pendengaran sih ada alhamdulillah. Jadi nggak bisa nyium bau, jadi nggak bisa nyium bau dan nggak bisa ngerasain. Tapi cuma sebentar, paling 3 sampai 4 hari. Pertama tuh nggak bisa nyium bau sampai gua masukin minyak kayu putih ke hidung gua tuh nggak kecium, Mat. Habis itu baru nggak bisa ngerasain makanan sama sekali, tapi cuma 3 sampai 4 hari. Lu juga gitu ya? Apa nggak lama atau nggak? Atau 3 sampai 4 hari aja? Kayaknya kurang lebih sama lah sekitar 4 harian gitu nggak bisa mencium dan nggak bisa apa, lidah nggak bisa ngecap makanan sih. Oke oke, ya. Berarti emang ya gitu ya, Covid emang kayaknya hampir semua yang gua tahu kena Covid itu merasakan penciuman dan perasa hilang. Apa ya, ya gitu kalau Covid, paling banyak kayak gitu. Nah, lu katanya waktu itu bukannya sempet ini, dikerok juga ya awal-awal kena sakit itu? Iya, gua pernah. Jadi waktu itu guys kan karena badan sakit, jadi karena ya biasa lah orang Indonesia badan sakit-sakit, dikira, "Oh masuk angin kali ini." Akhirnya gue minta ke mama gue bilang, "Minta tolong dong kerokin dong." Nggak ketularan tuh. Nah alhamdulillahnya, aneh dan alhamdulillah, jadi dikerokin, terus baru tahu pas itu pas sore dikerokin, malam tuh tahu info bahwa karyawan gue ada yang kena Covid itu, yang pertama yang nularin. Nah akhirnya setelah tahu itu, panik lah. Besokannya kita dites semua, ditesnya rumah tante gue waktu itu, tesnya dateng, dokternya. Lu dateng juga ya? Iya klinik, dari klinik datang buat ngetes ke rumah, heeh. Nah iya, jadi pas dokternya dateng, mama gua di hari itu udah ya udah nganggepnya, ya ini kena lah udah pasti, soalnya orang ngerokin itu kan kontak langsung dan lumayan lama, setengah jam atau sejam kali ada. Tapi waktu ngerokin tuh kan pakai masker, gua lupa kasih tahu, iya pakai masker, karena emang udah apa ya, udah ada gejala gitu kan curiga mungkin ya. Alhamdulillahnya pas dites, mama gua negatif. Nah, itu fungsi masker berarti itu. Betapa pentingnya masker. Bayangin udah dikerokin ya kan, telanjang kondisi, nggak ketularan karena masker mungkin ya. Mungkin karena apa partikel itu apa water drop apa namanya? Droplet ya. Dropletnya nggak masuk ke hidung, mulut atau mata. Kemungkinan sih gitu, guys. Terus lu karantina berapa hari tadi, At? Sekitar 2 minggu lah, pas 2 minggu pas. Habis itu pas lu sembuh pertamanya itu gimana ngerasanya pas sembuh? Nah, awal pas sembuh itu badan udah enak sih, maksudnya penciuman udah kembali, ya lidah juga udah rasanya udah balik semua. Jadi dan badan juga udah nggak lemes, udah enak lah, udah normal. Gue rasa, oh ini gue kayak udah sembuh nih. Akhirnya pas tes negatif. Nah, cuman begonya gue ini ketika tes negatif, gue itu besokannya tuh langsung, wah udah kan biasanya kan pagi sarapan, vitamin itu gue udah nggak, udah normal. Udah kerja kemana segala macam. Akhirnya di situ badan kurang enak lagi. Nggak tahu ya karena gua apa, nggak minum vitamin segala macam atau karena mungkin udah 2 minggu di rumah di kamar doang, ini aktivitas lagi jadi badan pada sakit lagi, iya. Kelamaan nggak gerak apa jadi karena itu juga nggak tahu juga sih. Gitu ya, kalau kalau gua pas sembuh ya gua rada aneh, At, karena pas gua sembuh itu, gua dinyatakan udah negatif waktu itu pas di swab test. Dinyatakan negatif, tapi pada hari itu kondisi gua tuh masih flu. Masih apa, ada ingusan kayak gitu, terus kadang masih agak demam dikit. Terus akhirnya gue tanyakan lah lagi ke kakak gue yang dokter itu. Kata dia, memang
si Covid ini gejalanya itu selama 3 bulan bisa masih ada terus di dalam Bisa, tubuh. sampai sembuh pun masih ada ya? Sampai sembuh masih tetap kadang masih tetap ada ya gejala-gejala? Iya, nah, terutama kayak kayak batuknya katanya, gue sempet batuk tapi cuma 2 sampai 3 hari, alhamdulillah habis itu sembuh. Terus habis itu lu sembuh ada yang nawarin ini nggak, donor plasma gitu? Ini gue pas baru apa, pas udah sembuh, itu kan emang kondisi kan waktu itu Jakarta masih inilah ya, corona tuh lagi gila-gilanya kan. Akhirnya gue lihat di sosmed gitu banyak yang butuhin donor plasma. Nah itu waktu itu gue seminggu setelah sembuh, gue ada yang minta donor plasma, akhirnya gue kontak kan orangnya. Ternyata donor plasma itu ini, apa, persyaratan itu banyak, nggak gampang gitu loh. Jadi salah satunya itu lo itu harus udah 2 minggu sembuh, 2 minggu setelah dinyatakan negatif kalau nggak salah, itu baru bisa. Nah, itu kan gua waktu itu masih seminggu. Nah, jadinya nggak bisa gitu. Nah, setelah itu juga akhirnya setelah 2 minggu lebih itu banyak lagi yang donor plasma, waktu itu gua akhirnya mau donor plasma. Mau donor plasma, ketika itu gua akhirnya ketemu orangnya di sebuah rumah sakit swasta lah di Jakarta. Pas gua udah sampai sana, ternyata orang ini itu udah ada 3 orang lagi yang 2 orang lagi yang mau donor plasma. Jadi sama gue 3, gue bingung kan apa butuhnya banyak atau apa, ternyata enggak, emang karena donor plasma itu susah, nggak gampang. Syaratnya itu banyak lah, salah satunya itu kalau setahu gue ya, perempuan itu kalau udah punya anak tuh nggak bisa katanya. Terus berat badan juga minimal 55 apa kalau nggak salah. Terus usia juga minimal 18, ada minimal maksimal gitu-gitulah. Pas udah nyampe sana, 2 orang ini dites dan oh ya ini dulu ya gue ceritain, dari 3 orang ini akhirnya nggak ada yang bisa donor. Bayangin sama sekali nggak ada, termasuk gue ya. Orang yang pertama pas dites ternyata antibodinya itu nggak kuat. Kenapa? Karena dia OTG. Jadi orang-orang yang gejala ringan kayak kita sebenarnya antibodinya itu untuk corona itu nggak begitu bagus. Oh, jadi malah bagusan yang kena gejala berat, oh, apa, antibodinya lebih bagus gitu Lebih ya? bagus untuk corona ya, untuk Iya. antibodi untuk coronanya tuh lebih bagus. Jadi mereka kalau kena lagi tuh mungkin lebih susah kayaknya dibanding kita yang OTG gitu loh. Nah, orang yang pertama dites karena dia OTG, dia itu nggak bisa, apa, ininya lemah, antibodinya, plasmanya itu lemah. Orang yang kedua dites nggak bisa karena lemah juga, karena apa, karena dia itu udah kena dari September, jadi katanya udah terlalu lama. Yang ketiga gua, kalau gua ini gara-garanya pas dites nadinya itu terlalu ke dalam katanya, terlalu ke dalam jadi susah, nanti itu bisa, bikin sakit banget, bengkak dan jadi kan kita itu kalau donor plasma itu kan, yang diambil itu plasmanya doang. Jadi Bukan full darahnya. bukan full darahnya, jadi darahnya itu diambil, disaring kayak di mesin gitu, kayak kayak mesin cuci ginjal apa, cuci darah Iya. ginjal kurang lebih kayak gitulah. Nah, itu dari situ entar diambil plasmanya doang warna kuning. Nah, darahnya itu balik lagi ke tubuh kita ternyata, balik lagi ke tubuh kita. Nah, itu kata orangnya karena nadi gua rada dalam, susah, jadi bisa jadi alatnya itu entar mati di tengah jalan malah jadi rusak, malah bikin rusak alatnya, katanya gitu. Nah, cuman waktu itu pas gua lagi dites-tes gitu, di sebelah gue itu ada bapak-bapak, dia itu gua ngobrol kan gua sama dia, dia lagi donor plasma, gua ngobrol sama dia, ternyata dia itu OTG dan bisa donor dan dia itu sudah berapa kali, sekitar 4 3, 4 kali katanya udah donor plasma. Nah, gue bingung kan kok OTG bisa, sedangkan yang tadi gue itu Nggak tuh bisa. OTG-OTG nggak bisa. Apa mungkin karena ini mungkin ya, apa karena golongan darahnya beda, dia kan golongan darahnya beda sama gua kan. Nah, dia juga cerita katanya donor plasma itu bisa 2 minggu sekali, dan kalau nggak salah maksimal itu 5 kali kalau nggak salah. Oke guys, ya ini kan kalau nggak salah ya, karena kita bukan dokter ya, Iya, nggak tapi tahu ya. yang gue dengar dari orang-orang di sana Iya, kita kan istilahnya di sini tuh kita cuma sharing aja guys. Kalau gua sendiri pernah ada yang nawarin waktu itu, setelah gua, negatif, berapa minggu tawarin tuh ada, donor plasma tuh deal katanya. Tapi di situ persyaratannya ada, harus belum boleh pernah dibekam, belum pernah dibekam. Sedangkan gue dulu sering dibekam guys. Jadi aneh lagi berarti iya makanya, jadi akhirnya, lah ya nggak bisa dong, ternyata banyak ininya ya, apa, persyaratannya. persyaratannya banyak. Nah terus, ya intinya gitu sih guys, kita sharing di sini sebenarnya kita pengen ngasih tahu bahwa Covid tuh beneran ada guys. Jadi kalau orang kan bilang, ada yang bilang konspirasi katanya. Lu pernah nggak ketemu orang yang ngomong kayak gitu, konspirasi nih katanya, ini apa, palsu Covid? Nah, itu sebenarnya gue kaget juga sih, gue pernah ketemu waktu di luar kota, di Jakarta itu ternyata banyak juga yang ngiranya konspirasi. Gue kira tuh awalnya tuh gitu-gituan tuh orang kayak buat bercandaan atau apa, ternyata mereka bener-bener percaya kalau Covid itu nggak ada gitu-gitu ya. Ya mungkin karena belum kena kali ya, semoga jangan sampai lah, jangan sampai. Cuman
Biasanya kan orang itu kan kalau udah kena ke dia baru mereka percaya segala macem, biasanya kan begitu. Iya iya sih bener ya. Ya mudah-mudahan kita semua, sehat selalu lah insyaallah. Terus juga apa, ya untuk yang nggak percaya, ya percayalah ada emang bener. Soalnya kita udah kena, bener-bener udah kena. Dan dulu gue juga orangnya kayak nyantai gitu kan, karena dibilangnya, "Ah, Covid kayak flu," katanya kan, yang gue tahu kayak gitu, tapi ternyata waktu kena bukan kayak flu aja, ada pusingnya juga, ada batuknya juga, ada hidung mampet juga, badan sakit. Iya, katanya kan juga ada juga tuh yang apa, gejalanya macam-macam, ada yang diare segala macam, beda-beda sih emang orang-orang katanya gejala-gejalanya. Terus lu, pas karantina nih At, kalau boleh tahu lu apa aja yang lu lu minum, yang lu makan pas karantina? Awalnya itu biasanya bangun tidur pagi tuh makan buah, terus minum vitamin tuh biasanya vitamin D3, vitamin D3 yang 5.000 ya katanya, 5.000, terus vitamin C yang 1.000. Lalu habis itu berjemur 15 menit lah cukup katanya sih, berjemur 15 menit. Lalu minum susu Bear Brand cuman yang kecil gua, yang warna coklat apa kuning gitulah, coklat kuningan yang kecil pokoknya. Terus habis itu minum gua 7 hari pertama minum ini, antibiotik apa, azithromycin kalau nggak salah ya, azithromycin. Terus minum obat antivirus cuman gua lupa namanya apa. Ya mungkin itu kayaknya sama deh warna putih lah pokoknya, obat antivirus. Terus habis itu sisanya paling ya gitu sih minum madu, habis itu istirahat deh gitu aja sih paling. Iya ya, berarti kurang lebih sama kita. Gue juga ya kayak gitu. Pagi makan buah, terus minum yang gue minum sama-sama gue ada minum herbal tuh apa, Kustul Hindi itu sempat minum juga. Karena katanya apa emang ada khasiatnya untuk paru-paru bagus, terus juga vitamin D 5.000, vitamin C 1.000, vitamin zinc juga, terus apalagi madu, habis itu ya makan teratur 3 kali sehari, susu beruang juga sama. Sama ini obat Cina kan juga rame tuh, banyak juga tuh katanya. Cuman gue sebenarnya sempat nyetok, cuman nggak sempet, cuma minum 1 2 kali lah. Cuman gue pikir ya gue gejala ringan, udah yang pasti-pasti aja lah. Jadi nggak gue lanjutin gitu. Iya ya guys, jadi ya itu sih pas karantina, yang penting sebenarnya makan harus teratur ya, dipaksain sih kalau apalagi gue pas mulai nggak kerasa tuh makanan, itu tetap gue paksain Nat, waktu itu gue tetep paksain. Nah terus sama, mindset, gimana mindset-nya harus gimana? Itu yang paling penting juga sih kalau menurut gue. Jadi ya mindset itu harus positif lah. Jadi kita selama isoman itu ya ngelakuin hal-hal positif aja yang menghibur kayak nonton, apa, main game, pokoknya jangan dibawa stres lah, jangan terlalu dipikirin penyakit itu sendiri. Terutama kan biasanya kan kita kalau nonton-nonton berita, sosmed itu kan, waduh isinya serem-serem semua kan, kuburan penuh atau apa, pasien Covid segala macem, makanya itu kalau bisa sih dikurangin aja nonton-nonton berita-berita yang itu. Bukan beritanya nggak bener ya, beritanya bener, cuman ya kondisi kita lagi kena corona mah mindset positif aja yang menghibur, nonton, main game segala macam lah. Ya setuju ya, kayak gue juga gue udah cerita juga sama Fahad, kalau gue Netflix tuh gue tamat-tamatin pokoknya film-film waktu pas gue karantina ya, karena emang mau gimana lagi nggak ada kegiatan dan kita harus positif terus. Nah terus juga mindset tadi yang seperti yang lu bilang, apa, jangan banyak nonton berita. Gue sama sekali nggak nonton berita, sosmed juga dikurangin, karena berita-berita di Instagram banyak yang tiba-tiba muncul berita pasien Covid, sama yang kayak di Depok tuh, apa yang di Depok? Yang katanya di apa, taksi online dia kena corona, muter-muter rumah sakit, berapa rumah sakit ditolak, akhirnya meninggal di taksi online, kan serem banget ya kan. Makanya. Emang beritanya sebenarnya berita benar dan emang sedih, itu kan suatu fakta yang sedih ya, cuma nggak perlu lah kalau pas lu lagi Covid gitu, apalagi pas lagi Covid-nya gitu, pas lagi positif, nggak perlu lah lihat-lihat yang kayak gitu, karena di-stop dulu lebih baik, karena kita butuh mindset yang clear, yang positif ya. Jadi gitu aja sih guys, sebenarnya kita sharing ini sekali lagi kita bukan dokter, kita cuma sharing yang Sharing pengalaman aja. ya pengalaman kita berdua aja, karena kita pernah kena dan ya kita pengen sharing gitu aja. Oke guys, jadi kalau ada pertanyaan yang pengen ditanyain lagi bisa ditaruh di komen, nanti gua dan Fahad bakal coba jawab. Eee, Segitu aja guys, ini gua Fadil dengan Fahad di channel Mix Aviator, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.